Salam kenal, perkenalkan nama saya Joshua Enrico Tenean dan ini adalah tugas agama dan kebijakan publik saya. Di dalam agama dan kebijakan publik, kami mendapatkan berbagai banyak pelajaran dan salah satunya adalah seperti apa agama dan kebijakan publik itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam agama dan kebijakan publik, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu kebijakan publik. Nah, dalam mata kuliah tersebut, kami mendapat bahwa agama dan kebijakan publik, terlebih khusus kebijakan publik, memiliki arti yaitu seluruh upaya pemerintah dalam kebijakan untuk menyelesaikan masalah sosial atau mencapai tujuan publik. Nah, dalam kebijakan yang dimaksud itu adalah seperti kebijakan-kebijakan yang diambil yang bertujuan untuk menyelesaikan seluruh kasus atau isu-isu dalam masyarakat yang ada. Jadi contohnya seperti pada saat ada kasus mengenai ekonomi yang sangat berdampak besar bagi masyarakat. Di situ kebijakan akan dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan efek samping dari kasus ekonomi tersebut. Nah, yang berikut, dalam kebijakan publik terdapat konsep dan lingkup di mana kebijakan publik akan berperan. Nah, dalam konsep dan lingkup kebijakan publik yaitu seperti keputusan-keputusan pemerintah yang berpengaruh kepada masyarakat secara luas. Nah, pada saat suatu kebijakan diambil dan berdampak sangat besar kepada masyarakat, itulah yang disebut dengan ruang dan lingkup dari kebijakan publik. Karena publik yang berarti umum atau kepada seluruh masyarakat dan bukan hanya masyarakat, sampai ke pemerintah. Itulah yang dimaksud dengan konsep dan lingkup dari kebijakan publik. Nah, di dalam kebijakan publik ternyata terdapat beberapa teori. Nah, teori-teori tersebut memiliki maksud. Maksud dari teori-teori dari kebijakan publik diciptakan adalah agar menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan akan selalu terpengaruh, baik itu dari ekonomi, politik, dan unsur-unsur lainnya. Nah, jadi kebijakan publik tidak hanya diciptakan semena-mena saja. Harus melihat apa saja yang akan dibuat. Contohnya dalam kebijakan untuk kehidupan berwarga negara. Nah, di situ seringkali ada permainan atau pengaruh dari politik yang bertujuan agar melihat dapatkah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam teori-teori kebijakan publik, teori-teori tersebut berusaha untuk menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, yang mempengaruhi kebijakan publik itu salah satunya adalah politik, ada juga ekonomi, ada juga faktor-faktor lainnya seperti iklim atau faktor-faktor keterbatasan, sehingga kebijakan tersebut memiliki tugas dan arena beroperasi yang berbeda-beda. Jadi seringkali tergantung pengaruh yang ada, maka seringkali kebijakan juga memiliki batasan atau perannya sudah ditentukan oleh pengaruh-pengaruh yang ada. Nah, untuk kebijakan seringkali berada dalam beberapa bidang. Kebijakan-kebijakan tersebut seringkali berusaha terlibat dalam bidang yang pertama, pendidikan, lalu kemudian ekonomi atau kemiskinan, lalu juga dalam perubahan iklim. Lalu dengan bukan hanya perubahan iklim, ada juga ketimpangan sosial atau masalah-masalah sosial sampai ke agama. Nah, kebijakan publik tentunya perlu bidang di mana mereka harus berperan, sehingga contohnya dalam pendidikan, kebijakan yang diambil seperti di mana semua orang harus bersekolah. Itu merupakan salah satu kebijakan. Lalu kemudian pada waktu wabah COVID, di mana setiap warga yang ada harus melakukan kegiatan PPKM.
Jadi di mana mereka dibatasi dalam kegiatan yang berada di luar tempat tinggal mereka atau berada di luar rumah. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk mengendalikan kasus-kasus yang ada atau isu-isu yang terdapat, yang dimana rakyat atau masyarakat, rakyat atau warga merasakan dampak tersebut. Nah, untuk kebijakan publik ternyata terdapat banyak teori. Nah, salah satu teori yang berkesan bagi saya adalah teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan adalah teori yang membahas mengenai konsep-konsep pelaksanaan, alokasi sumber daya, sampai ke bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Nah, otomatis dalam implementasi itu berarti kita melihat bagaimana jalannya suatu kebijakan. Tapi bukan hanya dari jalannya, dari waktu pembentukannya saja, dari waktu perencanaan, lalu kemudian langkah-langkah yang diambil, lalu alokasi sumber daya seperti apa yang diperlukan oleh kebijakan tersebut, dan juga pada saat implementasinya. Dalam implementasi itu baik itu dari pemerintah yang menurunkan program atau kebijakan tersebut sampai aktor-aktor yang berusaha agar kebijakan dapat diimplementasikan kepada warga-warga. Nah, dalam suatu kebijakan ternyata kebijakan memiliki langkah-langkah agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembentukan kebijakan, yang pertama adalah agenda setting. Nah, di agenda setting itu di mana para pembuat kebijakan melihat atau mencari kasus-kasus dan isu-isu apa saja yang akan dibahas dalam agenda. Jadi mereka mencari kasus seperti apa yang diperlukan atau kasus apa yang terjadi sehingga memerlukan kebijakan untuk terkendalinya kasus tersebut. Nah, pada saat kasus atau agenda telah ditetapkan, akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang berikutnya adalah formulasi kebijakan. Di dalam formulasi kebijakan, para pembuat kebijakan akan berusaha melihat alternatif atau solusi apa saja yang dapat mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mereka akan melihat rencana apa saja, alternatif apa saja, bisa lebih dari satu alternatif atau lebih dari satu cara. Nah, pada saat cara dan alternatif tersebut telah ditemukan, mereka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemutusan kebijakan. Nah, dari seluruh alternatif atau solusi yang didapati, para pembuat kebijakan akan memutuskan kebijakan manakah yang akan diambil, atau cara manakah dan tindakan manakah yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kemudian akan diimplementasikan kepada para warga atau masyarakat. Nah, pada saat kebijakan telah diputuskan, maka akan masuk ke tahap implementasi. Nah, implementasi itu di mana kebijakan tersebut atau tindakan tersebut diambil dan dijalankan dari pemerintah ke masyarakat dan ke masyarakat secara luas. Nah, di situ para pemerintah dan aktor-aktor kebijakan yang akan mulai berperan sehingga warga-warga dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara menyeluruh. Dan pada tahap terakhir, pada saat kebijakan sudah berjalan, akan masuk ke tahap evaluasi. Di tahap evaluasi, kebijakan yang diambil atau tindakan yang telah dilaksanakan akan dilihat kembali seberapa efisien mereka. Apakah masih ada yang perlu ditambah? Apakah kebijakan tersebut terlalu membebani masyarakat sehingga menimbulkan dampak negatif? Atau kebijakan tersebut sudah efisien? Nah, di situ evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa efisien kebijakan yang diambil dan untuk melihat kekurangan dan lebih dari kebijakan tersebut sehingga terjadi revisi dan kemudian diimplementasikan kembali. Nah, sekarang lanjut ke agama yang akan terlibat dengan kebijakan publik. Nah, dalam kebijakan publik ternyata terdapat juga kebijakan yang bersifat di bidang atau bermain di bidang agama.
Dan seringkali agama dalam konteks negara Indonesia, negara yang memiliki banyak ragam agama, di mana setiap warga di sini memiliki agama yang beragam-ragam. Nah, ternyata kebijakan ada untuk mengatur agama-agama tersebut, seperti salah satu yang sering dibahas oleh kebijakan, terkhususnya kebijakan agama, yaitu kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat dan juga dalam konstitusi keagamaan. Nah, kebijakan agama yang dimaksud sini adalah di mana warga bisa bebas menganut agama yang mereka mau dan juga bagaimana mereka menjalankan kegiatan beragama mereka. Nah, konstitusi agama berperan mengatur hubungan antar negara dan agama yang dianut oleh warga negara. Jadi konstitusi di situ berperan agar kebijakan tersebut dapat menjalin hubungan baik dari negara dan agama yang dianut para warga sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Jadi agama dapat memiliki batasan-batasan yang masuk akal sehingga agama tidak bisa dikatakan secara bebas tidak ada peraturan. Nah, tetap dalam suatu kewarganegaraan harus ada kebijakan-kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk mengontrol. Lalu dalam pengaturan konstitusi keagamaan tersebut dapat mengatur kebebasan atau praktik-praktik agama yang bertentangan dengan pandangan atau dengan kebijakan yang dimiliki negara. Ya, seperti yang dikatakan tadi, konstitusi memiliki peran juga untuk mengatur jalannya suatu keagamaan yang ada dalam warga negara agar tidak lari dengan pandangan negara atau pendirian negara. Nah, tetapi walaupun konstitusi beragama memiliki peran untuk mengatur agama-agama tersebut, ternyata konstitusi agama itu memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu seringkali mengganggu dalam pengambilan kebijakan yang bermaksud untuk mengontrol agama atau mengendalikan agama dan juga untuk menjalankan agama. Nah, beberapa kelemahan yang dimaksud adalah seperti kelemahan lembaga. Nah, dalam lembaga, pada saat lembaga keagamaan lemah dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan agama tersebut, maka seringkali agama-agama akan bersifat sangat terbatas karena ditekannya dengan kebijakan. Nah, lembaga-lembaga agama yang berusaha untuk mengimbangi kebijakan tersebut otomatis tidaklah mampu, sehingga seringkali akan terjadinya kasus-kasus yang bersifat keagamaan, di mana agama ditekan oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti contohnya jika pada saat peraturan yang ada sangatlah ketat, bisa jadi kebebasan seseorang dalam menganut agama bisa terhalangi atau ditentang dan juga tidak bisa menganut sebagaimana mau mereka. Lalu ada juga di mana kelemahan seperti agama minoritas yang sering adanya diskriminasi. Nah, seringkali karena kebijakan yang bersifat bias, maka agama-agama yang minoritas yang bisa dikatakan kecil dan kurang memiliki dampak yang besar dalam kebijakan akan mengalami sebuah tindakan diskriminasi atau di mana mereka akan dikucilkan karena mereka tidak dianggap karena sudah berasal dari kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan yang bersifat bias. Lalu ketergantungan pada politik. Nah, ini juga merupakan salah satu kelemahan dari kebijakan atau konstitusi beragama, di mana mereka bergantung akan keadaan-keadaan yang politik, di mana yang seharusnya suatu agama itu tidaklah bermain dalam politik atau tidaklah harus terlibat dalam politik, tetapi karena banyaknya figur-figur politik yang berusaha menggunakan agama sebagai alat politik mereka, sehingga seringkali konstitusi keagamaan itu dihalangi oleh politik tersebut. Lalu terbatasnya penegakan. Nah, di mana suatu agama yang ditindas kemudian tidak ditegakkan karena terbatas.
bukan karena terbatas maksudnya kurang dari sumber daya, tetapi di mana kebebasan mereka atau hak mereka itu dibatasi. Nah, itu yang akan menyebabkan suatu kelemahan dalam konstitusi beragama, di mana mereka tidak dapat membantu agama yang berada dalam keadaan atau berada dalam diskriminasi karena mereka memiliki penegakan yang terbatas. Lalu kemudian perlindungan akan kaum minoritas yang kurang. Nah, agama-agama yang bisa dibilang agama minoritas seringkali mengalami kurangnya perlindungan dari konstitusi beragama. Karena seperti yang dikatakan tadi, karena mereka kecil sehingga seringkali tidak terlalu dipandang oleh konstitusi beragama. Itu dapat menyebabkan di mana kebebasan mereka atau agama yang mereka anut memiliki banyak halangan untuk menjalankan kegiatan beragama mereka. Ya. Dan itulah yang saya pelajari selama pelajaran atau mata kuliah agama dan kebijakan publik. Dan ternyata agama juga memiliki hubungan yang sangat erat dalam kebijakan publik karena ditambah dengan konteks warga negara Indonesia sebagai negara yang warganya memiliki ragam agama, maka otomatis agama dan kebijakan publik akan sangatlah berpengaruh. Karena pertama, agama sebagai kepercayaan dan kebijakan publik juga sebagai bagaimana atau sebagai aturan akan bagaimana masyarakat harus hidup dalam suatu negara. Dan sekianlah tugas video saya untuk MK Agama dan Kebijakan Publik, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Thank you, Mer.